paling menyedihkan apa Pak? Ini kabar buruknya ya. Tentara Dajjal itu terbanyak adalah umat Islam, zahirnya aja, batinnya itu munafik. Mereka lah Khawarij yang berdarah zombie, ingin gorok orang-orang Islam. Yang paling pertama mereka gorok siapa? Zuriat Nabi. Karena mereka tidak percaya dengan adanya zuriat Nabi. Nabi mengatakan Mahdi itu gelarnya orang yang diguiden oleh Allah. Diguiden oleh Allah. Namanya kita sudah jelaskan arti ismu. Ism, apa arti ism? Ketinggian derajatnya, mewarisi ketinggian derajatku. Aku itu siapa? Kata Nabi. Kuntu nabiyan, aku nabi sebelum ada semua para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Musa berdoa, ya Rabb, tolong jadikan aku nabi akhir zaman. Kata Allah, udah ada wahai Musa. Nabi Musa terima, dia Nabi Allah, dia sangat faham bab ridha. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, kalau begitu tolong jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak pernah doa nggak dulu Pak jadi umat Nabi Muhammad? Enggak, tapi Allah kasih hadiah Pak ya. Ini yang disebut ni'matul ijad, nikmat diwujudkan sebagai umat Nabi Muhammad. Bersyukur nggak Pak? Maka Imam Nawawi bilang, ente kalau nggak bersyukur, wujuduka zanbun, wujudmu itu dosa kalau kamu tidak bersyukur. Ya. Betul, fitnatul Dajjal itu zahirnya terlihat buruk, tapi batinnya itu adalah kebaikan. Gak usah takut. Kalau ada fitnatul Dajjal, ada hidayah Al-Mahdi. Gitu. Jangan cuma nakut-nakutin orang, harus ada juga kabar gembiranya. Ini kabar gembiranya, bahwa ada Al-Imam Al-Mahdi. Tapi Imam Mahdi nggak mungkin kowar-kowar lah. Dajjal aja belum keluar. Yang keluar duluan siapa? Ini tahapannya fitnatul Dajjal. Dajjalnya belum keluar. Kalau ada fitnatul Dajjal, kekacauan Dajjal, maka juga ada hidayah Al-Mahdi bersamaan. Mereka mainnya underground nggak? Terlihat oleh mata nggak? Enggak, efeknya iya, tapi pergerakannya nggak ketahuan. Sama Al-Mahdi nanti buat juga begitu. Sama semua, nggak usah khawatir. Kita persiapkan iman yang kuat, akhlak. Nah, akhlak yang paling penting. Begitu hadisnya. Jadi hadis tentang pembaharu. Nah, ini sekarang terakhir ini. Udah tua dunia kita. Pertandaannya apa Pak? Semuanya sudah ada di genggaman. Jadi ternyata ini bukan perang Cina-Amerika, bukan perang Amerika-Rusia, bukan perang Iran-Irak, Iran-Saudi, bukan. Ini perang fitnatul Dajjal dan Imam Mahdi. Akhirnya terjadilah kekacauan bulan Ramadan kemarin. Udahlah kita kena corona, ditakut-takutin dukhon terjadi. 15 Ramadan, bercampurlah dua ketakutan. Ditunggu-tunggu, kita udah bilangin ke jamaah, jamaah, hadis ini belum cocok sekarang terjadi. Nggak tahu kalau tahun ini. Saya nggak bilang juga tahun ini, nggak tahu juga tahun besoknya lagi. Karena Nabi tidak kasih tahu kapan, kita serahkan saja kepada Allah. Ya. Mau terjadi mah kenapa? Gitu aja Pak. Kita jawab, raditu billahi rabba, aku ridho. Ya Allah, engkau mau apa aja aku terima. Yang penting kita di barisan yang benar ya Allah, amin. Jangan di barisan yang salah. Sebelum Imam Mahdi dibaiat di sana, di Mekah, karena berarti dia sekarang bukan di Mekah toh. Walaupun di hadisnya dikatakan rajulun min ahlil Madinah, gitu di hadis Abu Daudnya, seseorang yang datang dari Madinah, dari ahlil Madinah, belum tentu dia orang Madinah tempatan juga, mungkin pernah ke sana. Jadi Imam Mahdi ini bergerak
begitu terus. Sebelum itu terjadi, fitnatud dajjal memuncak. Ketika memuncak, terjadi lagi apa yang terjadi pada Sayyidina Nabi SAW, paceklik 3 tahun kira-kira. Maka terjadilah, kalau sekarang bencana virus global, maka nanti terjadi bencana kelaparan global. Nanti bakal terjadi, Pak. Maka mulai sekarang sering-sering puasa sama zikir, latihan ngurangin makan. Jangan makan nasi mulu banyak-banyak ya. Kurangi, mulai latihan Senin Kamis. Siapa tahu nanti kalau terjadi kita sudah tahan banting. Orang kalau udah lapar bisa jadi makan apa aja yang dia lihat, ntar seperti zombie. Bisa-bisa nanti orang akan nyembelih anaknya sendiri karena dia kelaparan. Bahaya nggak? Sampai begitu, Pak, nanti. Ini yang disebut fitnatud dajjal. Jadi sebelum dajjal keluar aja udah susah hidup kita. Susahnya nggak, sekarang corona kita masih bisa. Bahkan di sini sudah biasa, udah hijau lah kira-kira. Kita udah boleh ngumpul segala macam. Nanti akan lebih parah lagi. Ada orang kena virus siang ini, ntar malam mati. Akan muncul saat-saat begitu. Dan itu yang disebut fitnatud dajjal yang paling bahaya. Kalau udah muncul masa-masa begini, Allah menyiapkan skenario indah nggak? Iya, tapi sebelum indah kan harus ada kesusahan dulu. Ini ujian semua, ujian nanti orang ketika muncul juru selamat. Nanti kan juru selamat ini ada yang palsu, ada yang asli. Dia ngikut yang mana? Di saat-saat itu muncullah juru selamat. Juru selamatnya, tunggu dulu, jangan bilang asli sama palsu dulu. Dia bawalah semua makanan, ditunjukkan keajaiban-keajaiban. Akhirnya dulu orang yang suka sakti-sakti pada ngikut dia. Habis itu dia bilang, saya wali Allah. Lama-lama dia bilang apa? Sebenarnya saya ini Allah. Gitu, nanti begitu kan. Sebenarnya saya ini Tuhan kalian, menjelma, menyelamatkan kalian. Nanti dia terbang kemana-mana, dia tumbuhkan dalam sekejap pohon-pohon. Bisa begitu, Pak, nanti. Apinya adalah air, airnya adalah api. Harus disebut Al-Masih tapi Dajjal. Juru selamat tapi palsu. Yang dia sedang mempersiapkan orang-orang sekarang berwajah ustaz, berwajah tokoh, untuk mencoba tidak mempercayai adanya keturunan Rasulullah SAW. Baru kemudian Imam Mahdi berjuang. Itu di zaman itu mungkin ini udah nggak ada, Pak. Orang udah nggak bisa kerja, maka nggak ada listrik. Kembali kayak zaman kita masih kecil dulu. Zaman saya kecil dulu, saya pernah nggak ada listrik, Pak. Saya udah pernah merasakan itu. Lama, bertahun-tahun. Kampung kena semua. Kita di Tanjung. Tahu Tanjung ya? Dekat kuburan, Pak. Tanjung kuburan. Belakang rumah saya nggak ada. Dekat kuburan. Orang udah dapat listrik, kita belum dapat listrik. Gelap. Tapi di saat itu saya udah hobi baca. Udah bayangin, udah sampai ke sana, mirip-mirip begitu. Pakai minyak tanah, syukur kalau ada, kalau nggak ada. Nanti begitu semua. Jadi karena orang tidak ada yang bisa bekerja, bukan bahan alam semesta habis, enggak. Sumber daya ada, tapi orang nggak bisa bekerja. Corona kemarin sempat nggak kerja kan orang-orang? Sempat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kacau itu. Sebelum ketemu pola-polanya bagaimana cara bekerja di musim pandemi. Udah banyak teman kita yang tepar, perusahaannya tutup, rumah makan nggak buka-buka lagi. Perusahaan udah banyak, Pak, Jakarta yang udah gak close, exit sudah. Nanti orang nggak bisa kerja. Gimana? Ketakutan nggak saya cerita begini? Saya udah sering dapat cerita begini, Pak. Ketakutan juga kita. Tapi tenang, Allah itu khairul makirin. Allah itu ngaturnya lebih cakep daripada si Dajjal. Tenang aja. Cuma orang kan nggak mau tenang, orang mau kelusuk-kelusuk. Ya, mau kelusuk-kelusuk, nggak ada ketenangan di hatinya karena nggak zikru qalbi. Baru nanti ketika terpojok
Al-Imam Al-Mahdi bersama pengikutnya gak banyak pak, yang inti cuma 313, sebanyak jumlah Ahlul Badar, sebanyak jumlahnya para Rasul. 313, tapi doa-doa mereka mustajab, zikir-zikir mereka senjata. Kalau doa mereka mustajab, zikirnya senjata, sakti nggak tuh 313? Sohibul Karomat, yang mirip-mirip Ahlul Badar ngelawan ribuan orang, sekali tonjok yang jatuh 3. Tonjok nih jatuh 3, 4, 5, 10, bisa begitu nanti. Karena di dalam dirinya ada kekuatan, di dalam kekuatan, nurun ala nur. Ada nur, di dalam nurnya ada nur lagi. Musuh Allah gelap, gelap lagi, gelap berlapis-lapis. Terang lawan gelap, menang siapa? Lah ya menang terang lah. Mereka sedikit, tapi mereka sedikitnya itu banyak. Tentara Dajjal itu banyak, tapi banyaknya itu buih. Yang paling menyedihkan apa pak? Ini kabar buruknya ya. Tentara Dajjal itu terbanyak adalah umat Islam, zahirnya aja, batinnya itu munafik. Mereka lah Khawarij yang berdarah zombie, ingin gorok orang-orang Islam. Yang paling pertama mau mereka gorok siapa? Zuriat Nabi. Karena mereka tidak percaya dengan adanya zuriat Nabi. Pakai kopi apa? Mungkin pakai serban, mungkin pakai sarung, pakai gamis, tapi mereka bencinya sama zuriat Nabi nggak tanggung-tanggung. Itu yang nanti akan ada pembantaian besar-besaran terhadap zuriat Rasulullah.